Masih bersama Suara Serak, channel khusus novel audio dan cerita rakyat, sastra novel. Novel audio Pagoda Pancer 45. Tidak asing. Mengapa bentuk badannya terlihat familiar? Wajahnya tidak asing. Yasuhe memandangi dua orang yang bertarung di alun-alun di depannya di tim Istana Qian. Kemunculan Liu Yin Lengyan juga menimbulkan keraguannya. Aneh. Gumam Yasuhe. Sial, bukankah aku sudah melupakan orang Mah Tei itu? Untuk mencegah pria itu mempengaruhi kecepatan menghunus pedangnya, Yasuhe mulai mempertimbangkan apakah dia harus pergi dan memberikan dua pedang kepada Xiao Nunu setelah pertarungan antara keduanya. Dua sudah berakhir. Hilangkan sepenuhnya pikiran acakmu sendiri. Tapi kemudian aku memikirkannya, dengan kekuatan Feng Hanyu, dia mungkin tidak akan bisa menunggu sampai dia mengambil tindakan. Semua orang di puncak Yunjian diam-diam kagum. Kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Dia benar-benar bisa berdiri di bawah pedang Tuan Muda Feng Hanyu begitu lama tanpa terkalahkan. Sudah lama berlalu. Jangan khawatir, melihat penampilan santai Tuan Muda Feng Hanyu, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Duel antara Xiao Nunu dan Feng Hanyu menjadi lebih intens. Laju serangan kedua pria itu terus meningkat. Pedang Feng Hanyu sangat kuat. Mulai sekarang, dia menyerang, sementara Xiao Nunu sebagian besar bertahan. Apakah kamu belum akan menghunus pedangmu? Feng Hanyu mengayunkan energi pedang ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu menghancurkan energi pedang itu dengan satu pukulan dan menjawab, itu belum diperlukan. Jika kamu tidak keluar, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Hoa, hoa, hoa. Tiba-tiba, Feng Hanyu mengayunkan pedang panjangnya, dan kekuatan pedang agung meleduk dari badannya. Teknik pedang Tiangang, tebasan tak terbatas Tianji. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, sejumlah besar cahaya pedang meleduk dalam pertempuran. Setiap cahaya pedang memiliki panjang lebih dari 10 atau 20 meter, saling bersilangan, seperti duri cahaya yang saling berpotongan, dengan Feng Hanyu sebagai pusatnya, terjalin. Xiao Nunu segera mengeluarkan langkah bayangan Piao Miao untuk menghindar. Hoa! Energi pedang melintas, dan Xiao Nunu mundur untuk menghindar. Kemudian, dengan suara dentang, energi pedang lain melewati secara diagonal, dan Xiao Nunu dengan fleksibel menjauh. Energi pedang mengalir satu demi satu, baik secara miring, lurus, horizontal, atau vertikal, secara kacau seperti jaringan cahaya 3 dimensi. Jurus ini seperti serangan jarak jauh. Jika sekeliling Feng Hanyu penuh dengan musuh, maka pasti akan ada gambaran darah saat ini, dan anggota badannya akan beterbangan. Tapi Xiao Nunu mengandalkan kemampuan badannya yang fleksibel untuk menghindar banyak pedang. Namun, saat Xiao Nunu menghindari energi pedang dan melesat ke udara, wajah Feng Hanyu menunjukkan sedikit rasa jijik. Langkah bayangan ethereal. Tapi itu saja. Bayangan di belakangnya bergoyang, aliran udara sedikit bergetar, dan Feng Hanyu menghilang dari tempat itu seperti hantu. Detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul lebih tinggi di langit, dan dia meleduk dengan energi pedang yang indah dari posisi tinggi. Kiang. Seberkas energi pedang menembus secara diagonal seperti cahaya yang menusuk. Badan Xiao Nunu berada di satu sisi. Meskipun dia memilih untuk menghindar pada saat pertama, luka masih terbuka di bahu kirinya. Darah cerah naik, Xiao Nunu berhenti. Feng Hanyu bergegas keluar seperti pedang Phoenix. Mata semua orang di puncak Yunjian berbinar. Kesenjangannya terungkap. Seru seseorang. Itu benar, kontrol pedang, yang dikuasai oleh Tuan Muda Feng Hanyu dapat membuatnya bergerak bebas di dalam kehampaan. Namun, pria bernama Xiao tidak dapat mengubah posisinya di udara. Dia melompat begitu tinggi sekarang karena dia sedang mencari kematian. Sudah berakhir, sekarang dia adalah target. Sudah terlambat untuk mengatakan itu, tapi segera, Feng Hanyu menggunakan keterampilan kontrol pedangnya dan berada di depan Xiao Nunu dalam sekejap. Di mata semua orang, Xiao Nunu tidak punya fokus apapun saat ini. Akibatnya, dia pasti akan menjadi sasaran pedang Feng Hanyu. Kiang. Feng Hanyu melakukan tendangan volley dengan pedang. Energi pedang berbentuk bulan sabit itu seperti sabit maut, tanpa ampun memotong badan Xiao Nunu. Mata Xiao Yuwei di antara penonton terlihat menyeramkan, dan dia tersenyum pahit. Mah Tei, dia sudah Mah Tei. Namun pada detik berikutnya, pemandangan tak terduga muncul.
Xiao Nunu, yang telah menembus badannya, perlahan menghilang. Itu adalah bayangan. Sui Yuanyu, si jenius dari Yuhai, berkata dengan suara yang dalam. Mata Long Liang juga terkejut, dia juga bisa bergerak di udara. Sebelum semua orang bisa bereaksi, angin yang sangat kencang menerpa dari belakang Feng Hanyu. Mata Feng Hanyu menyipit, dan dia berbalik dan menyerang dengan pedangnya. Sebuah pukulan keras menghantam di depan Feng Hanyu, dan gelombang turbulensi tiba-tiba meleduk di udara. Feng Hanyu memegang pedangnya di depan dan membuka posisinya. Xiao Nunu berdiri di kehampaan, dan dua berkas cahaya tiba-tiba melesat di belakangnya, dan kemudian kedua berkas cahaya itu berubah menjadi sepasang sayap hantu hitam. Itu adalah senjata spiritual terbang surgawi, sayap Qianli. Giliranku. Xiao Nunu tiba-tiba meleduk lebih cepat dari sebelumnya. Hoa! Dia bergerak begitu cepat, seperti perpindahan, sehingga dia langsung menutup jarak dengan Feng Hanyu, lalu meninjunya lagi. Feng Hanyu memblokirnya dengan pedangnya. Bang! Pedang surgawi Phoenix merah bertabrakan dengan kekuatan besar, menyebabkan suara mendengung yang kacau. Saat dampak kekerasan menyebar, Feng Hanyu mundur lagi. Xiao Nunu menggunakan Ethereal Shadow Step, yang diberkati oleh kecepatan senjata surgawi Tousan Mile Wings. Tiba-tiba, lebih dari selusin sosok muncul di kehampaan. Sosok-sosok ini seperti klon yang tersebar, dan mereka bergerak dengan sangat kesenjangan waktu yang lemah. Pukulan yang mengerikan meletus satu demi satu. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari selusin lampu tinju emas yang kuat dan mendominasi jatuh ke arah Feng Hanyu. Itu saja, semua orang di luar tempat tersebut tercengang. Bagaimana caramu melakukannya? Melihat pemandangan di depan mereka, bahkan Lin Ze, tetua dari klan Tiangu, Mu Yaoyu, wakil kepala istana-istana Qian, Wu Fang, penguasa balai aliansi Zanwu, dan yang lainnya tersentuh. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat hal itu. Ini bukan tiruan, tapi kecepatan Xiao Nunu mencapai puncaknya. Dalam sekejap, Xiao Nunu berganti posisi lebih dari belasan kali berturut-turut. Setiap kali dia mencapai suatu posisi, dia akan melepaskan pukulan. Dia mengubah posisinya lebih dari selusin kali dan melepaskan lebih dari selusin pukulan. Jika orang-orang di luar lapangan mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa urutan semua pukulan yang dijatuhkan berbeda. Tapi karena gerakan Xiao Nunu begitu cepat, orang biasa tidak bisa bereaksi sama sekali. Melihat banyak tinju yang berkumpul untuk membunuhnya, mata Feng Hanyu bersinar dengan cahaya redup. Teknik pedang Tiangang, Lao Surgawi meningkatkan perisai. Pedang surgawi Phoenix merah berdiri tegak di depannya. Seiring dengan aliran pedang merah, lingkaran pedang dan perisai muncul di luar badan Feng Hanyu. Setiap pedang dan perisai tingginya lebih dari 4 atau 5 meter. Mereka membentuk lingkaran dan meluncurkan pertahanan ke segala arah. Ini juga merupakan langkah pertahanan pertama Feng Hanyu. Panjang, panjang, panjang. Lampu tinju emas menyambar satu demi satu, menciptakan sensasi besar di atas puncak Yunjian. Gelombang tinju yang mendominasi menyebar dengan liar, seperti gelombang yang menyebar tanpa batas. Pedang dan perisai di luar Feng Hanyu bergetar hebat, tetapi setelah beberapa putaran, pedang itu tetap kokoh. Apakah aku berharap terlalu banyak darimu? Feng Hanyu dengan sinis berkata, bagaimana mungkin kamu tidak menjadi sia-sia di hadapanku? Belum terlambat untuk memperbaiki diri setelah kamu mengalahkanku. Bang! Energi pedang yang melonjak tiba-tiba melonjak keluar dari badan Xiao Nunu. Qiang, pisau sihir hitam dingin telah diambil saat ini. Segera, ribuan bayangan pisau padat tiba-tiba muncul di depan Xiao Nunu. Dentang, dentang, dentang. Gaya gravitasi yang kuat berkumpul menuju pusat, dan 1000 bayangan pedang segera berubah menjadi benda bulat seperti tangki air besar. 1000 renjue 1000 lapisan pedang ribuan pedang kembali menjadi satu. Bas! Gelombang kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya dilepaskan, dan badan bulat yang dibentuk oleh bayangan 1000 lapisan pedang dengan cepat membentang ke atas dan ke bawah. Dan kemudian itu berubah menjadi cahaya pedang besar yang panjangnya puluhan meter. 1000 bilah kembali menjadi satu. Bas! Gelombang kekuatan yang sangat kuat dilepaskan di langit di atas puncak Yunjian, dan jurus terkuat 1000 renjue disajikan secara mengejutkan pada saat ini. Xiao Nunu berteriak dingin, dan cahaya pedang padat,
yang panjangnya puluhan meter, ditembak jatuh dan bergegas menuju Feng Hanyu, yang berada di depan dan di bawah. Kekuatan membuni yang mengerikan berdampak kuat pada pedang dan perisai di depan Feng Hanyu. Suara badai petir yang memekakkan telinga menyerbu dunia, dan dalam sekejap, pedang dan perisai di luar badan Feng Hanyu ditebas. Bang! Pedang dan perisai padat langsung hancur berkeping-keping di seluruh langit. Mata Feng Hanyu sedikit menyusut. Dengan pemikiran di benaknya, kekuatan badan suci pedang Phoenix meleduk, dan sepasang sayap Phoenix merah yang indah melesat terbuka dari kedua sisinya. Kemudian, bayangan burung Phoenix merah menutup ke arah tengah, seperti sayap burung dewa. Energi pedang agung berikutnya sekali lagi membentuk dampak dua tahap yang dahsyat, cahaya pedang besar sepertinya terpotong pada meteorit, dan bayangan pedang yang pecah serta energi pedang yang mekar saling terkait, seperti gelombang cahaya berbentuk salib melintasinya. Langit dan bumi. Semua orang di puncak Yunjian menjadi gugup. Banyak orang merasakannya di tenggorokan mereka. Feng Hanyu lah yang baru saja menyerang dengan keras, tapi sekarang Xiao Nunu lah yang melakukan serangan balik. Yang mengejutkan adalah Xiao Nunu, yang berada di alam markis tingkat kelima, benar-benar dapat menghasilkan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Dari mana asal-usul orang ini? Apakah dia benar-benar putra terlantar dari keluarga Xiao di kota Siyue? Bisakah alam markis tingkat kelima meleduk dengan kekuatan yang begitu kuat? Benar saja, ada lebih banyak monster daripada monster. Tidak hanya penonton lainnya yang tidak dapat mempercayainya, bahkan wajah Xiao Yue juga penuh dengan keterkejutan. Dapat dikatakan bahwa dia dan Xiao Nunu tumbuh bersama. Xiao Nunu memang jenius nomor satu di kota Siyue, tapi sejak setetes darah Phoenix surgawi diambil dari badannya, dia hampir menjadi orang yang setengah terbuang. Jelas tahun lalu, Xiao Nunu masih menjadi orang yang lemah. Setelah setahun, pihak lain telah mengalami perubahan besar. Mengapa? Xiao Yue mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, "Tidak peduli apa, kamu tidak akan bisa keluar dari klan pedang Tiangang hidup-hidup hari ini. Tuan muda dan kakak laki-laki pasti akan membunuhmu, pasti membunuhmu." Xiao Yue, yang telah menderita pukulan telak, tampak seperti mereka semua sedikit linglung, dan kebenciannya pada Xiao Nunu telah meningkat ke tingkat yang tak tertahankan. Hanya ada satu hal yang bisa meredakan amarahnya sekarang, yaitu membiarkan Xiao Nunu mati. Tepat ketika semua orang terkejut, formasi teratai 5 warna yang cantik muncul di bawah Xiao Nunu. Kekuatan teratai 5 elemen kemudian diaktifkan. Xiao Nunu memegang pisau ajaib di belakangnya dengan satu tangan, dan mengulurkannya ke udara tipis dengan tangan lainnya. Dengan kilatan cahaya putih, staf awan kebenaran jatuh ke tangannya. Kekuatan spiritual Xiao Nunu meningkat, dan dua senjata spiritual tingkat bumi bergabung lagi, langsung meleduk dengan arogansi kuat yang melebihi batas atas. Kiang, kiang, kiang. Tiba-tiba, 5 pedang cahaya dan bayangan tajam tiba-tiba muncul di luar Xiao Nunu. Kelima pedang cahaya dan bayangan ini berputar mengelilingi Xiao Nunu seperti lentera yang berputar. 5 elemen teratai emas formasi pembunihan pisau putar. Formasi pembunihan pisau putar yang diperkuat melepaskan keagungan terkuatnya. Di bawah kendali Xiao Nunu, 5 lightsaber terbang dengan kecepatan penuh. Hus-hus. Mereka saling mengejar, seperti meteor mengejar bulan, menyeret jejak cahaya panjang di udara, dan kemudian mengenai badan Feng Hanyu. Lapisan bayangan pecah yang indah menyebar tinggi di langit, dan sayap burung Phoenix merah di luar Feng Hanyu bergetar hebat. Setelah 3 lightsaber emas menebas badan Feng Hanyu, keretakan akhirnya muncul di pertahanan lawan. Lightsaber keempat jatuh, dan akibatnya meleduk, dan sayap Phoenix merah menyebar ke kedua sisi. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan hebat dari lightsaber kelima. Sebuah kekuatan besar turun, dan gelombang pedang terhuyung. Feng Hanyu, yang telah melakukan banyak serangan berturut-turut, terjatuh ke bawah. Lightsaber emas kelima meledukkan Feng Hanyu ke tanah persegi. Batu bata retak, pasir dan debu naik, dan lubang besar yang tenggelam tiba-tiba muncul di alun-alun. Raut muka semua orang di puncak Yunjian tidak bisa tidak berubah. Xiao Nunu memanfaatkan situasi ini untuk mengejarnya, dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan ganda 5 elemen teratai dan staf awan sejati. Gelombang udara yang panas menyebar ke segala arah, dan seekor ular piton api biru besar tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. 5 elemen teratai api tarian surgawi naga api. Wow,
Ular piton api biru itu panjangnya hampir 100 meter. Itu seperti binatang purba yang keluar dari langit dan menukik menuju posisi di mana Feng Hanyu mendarat. Gelombang panas yang mengerikan menyapu area tengah puncak Yunjian. Ular piton api biru membawa kekuatan yang menakutkan dan memicu dampak yang merusak. Tanah sepertinya meleduk dengan sayap api yang terang. Aliran panas menghantam wajah, dan semua orang di sekitar mereka tanpa sadar mundur. Dengan tingkat kematian yang begitu kuat, bahkan orang-orang di alam markis tingkat 8 atau 9 akan terluka parah. Cara semua orang memandang Xiao Nunu sekali lagi menambahkan sedikit kejutan. Hah! Mu Yaoyu, wakil kepala istana-istana Qian, mengerutkan kening dan bergumam, api binatang api bintang. Api binatang api bintang adalah api aneh yang kuat yang dikuasai oleh Luo Qianqiu, murid istana Qian, dan beberapa waktu lalu, pihak lain pergi ke Night Hell Valley dan tidak pernah kembali. Sekarang Star Flame Beastfire muncul di tangan Xiao Nunu, pasti akan membuat orang berpikir secara mendalam. Namun, Yu Hai Tianjiao Sui Yuanyu dan Su Chongyun dari klan Tiangu mau tidak mau tersentuh. Sui Yuanyu dan Su Chongyun, yang juga pergi ke lembah penjara malam, mengetahui cerita di dalamnya. Ketika Xiao Nunu menerima pedang Feng Hanyu dan mundur, Luo Qianqiu memilih untuk mengejar Xiao Nunu. Akibatnya, Luo Qianqiu menghilang di lembah neraka malam sejak saat itu. Jelas sekali, pihak lain gagal mengejar Xiao Nunu, dan mendapat serangan balik. Pada akhirnya, bahkan api aneh dan benih api di badannya pun diambil. Tanpa menunggu semua penonton berpikir terlalu banyak. Sebuah ledukan besar dan menggemparkan bumi meraung di tengah alun-alun, dan api binatang biru menyebar seperti awan. Hati semua orang menegang saat mereka melihat energi pedang di tengah pertempuran. Feng Hanyu, burung phoenix dalam pedang, memegang pedang surgawi phoenix merah secara miring dan berdiri di tanah tanpa cedera. Hiss! Banyak penonton yang diam-diam tersentak. Saya pikir Feng Hanyu setidaknya akan terluka ringan, tetapi tanpa diduga, tidak terjadi apa-apa. Serangan berulang-ulang Xiao Nunu sepertinya sia-sia. Pada saat ini, rasa penindasan yang dibawa oleh Phoenix dalam pedang menyebabkan jantung berdebar kencang di antara banyak orang jenius di generasi yang sama. Terlalu kuat, sudahkah kamu menebaknya? Feng Hanyu mengabaikan Xiao Nunu di depannya dan berkata-kata demi kata, tingkat kultivasiku. Setelah jeda, Feng Hanyu mencibir, selanjutnya, saatnya mengungkapkan jawabannya. Matanya yang dingin membeku, dan kekuatan pedang yang tak tertandingi melonjak seperti air pasang. Tiba-tiba, 7 atau 8 roda roh yang mempesona mekar dari luar badannya. Gemuruh. Roda roh cantik yang berisi kekuatan pedang tak berujung itu seperti cincin dewa pelindung, terjalin dan bersinar, seperti roda luar dari bola armilari. Perhatian semua orang tertuju pada Feng Hanyu, dan mereka semua menghitung jumlah roda roh. Tingkat ke-8, alam markis tingkat ke-8. 8 roda roh, Tuan Muda Feng Hanyu telah mencapai alam markis tingkat ke-8. Tapi begitu dia selesai berbicara, gelombang kuat lainnya penyebaran energi. Setelah 8 roda spiritual, jalan ke-9 muncul kembali. Ini bukan jalan ke-8, ini jalan ke-9. Ya Tuhan, dia benar-benar berada di alam Feng Hou tingkat 9. Dia layak menjadi Phoenix dalam pedang. Fang, pemimpin aliansi Zanwu, menebak, Feng Hou berada di tingkat ke-9. Budidaya Hanyu mencapai alam markis tingkat ke-9, yang sangat kuat. Feng Jinxiu, pemimpin klan pedang, memiliki senyuman penuh arti di wajahnya. Tepat ketika semua orang terkagum-kagum, pemandangan yang lebih mengejutkan datang. Apakah itu alam markis tingkat 9? Feng Hanyu tersenyum, dengan senyuman yang sangat arogan dan dingin, dan senyuman yang sangat menghina. Saya khawatir Anda telah melupakan gelar saya yang lain di tanah air timur, Raja Pedang. Raja Pedang. Kedua kata itu menyentuh telinga, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Sui Yuanyu, Long Liang, Su Chongyun dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bahkan Lin Ze, Mu Yaoyu, Wu Fang dan orang-orang besar lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menciut di dalam hati mereka. Saya melihat Feng Hanyu berubah menjadi surgawi. Pedang di telapak tangannya, gelombang pedang yang mendominasi menyapu. Dalam sekejap, 9 cakra spiritual seperti cincin suci pelindung semuanya saling tumpang tindih,
dan kemudian berubah menjadi roda perang raja yang lebih lengkap, lebih spektakuler, lebih indah. Itu adalah roda roh raja. Kultivasi sejati Tuan Muda Feng Hanyu adalah berada di alam raja tingkat pertama. Menyapanya, datanglah sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Roda roh raja yang baru itu bahkan lebih menyilaukan daripada cahaya yang dipancarkan oleh 9 roda roh tadi. Itu seperti cincin bintang yang megah, dan fluktuasi energi spiritual yang dilepaskannya berkali-kali lipat lebih kuat. Pada saat ini, perasaan tertekan Feng Hanyu dari Phoenix dalam pedang mencapai puncaknya. Feng Hanyu sangat kuat dan mendominasi. Jika kamu belum menjadi raja, bagaimana kamu bisa menjadi raja pedang? Hanya dengan menjadi raja kamu bisa menjadi raja pedang. Feng Hanyu mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah Xiao Nunu di langit di depannya. Kegembiraan terbesar hari ini adalah pada saat ini, di bawah pedangku, kamu akhirnya. Pecundang yang tidak berguna, nasibmu tidak berbeda dengan 7 sampah sebelum kamu. Di bawah pedangku, kamu akan menjadi pecundang yang tidak berguna. Nasibmu tidak berbeda dengan 7 sampah sebelum kamu. Kekuatan pedang yang tak tertandingi menyebar secara vertikal dan horizontal, dan 9 roda spiritual biasa tumpang tindih dan bergabung menjadi roda spiritual seorang raja. Feng Hanyu seperti burung phoenix mulia yang tidak dapat dikalahkan, memancarkan sikap mendominasi yang luar biasa yang meremehkan semua makhluk hidup. Raja alam, ternyata raja alam. Xiao Yuwei di luar tempat itu sangat gembira. Matanya kembali bersinar, saudara senior Hanyu ada di alam raja, pencuri jahat itu sudah mati, dia sudah mati. Xiao Yuwei sangat bersemangat. Pada saat ini, dia sekali lagi menegaskan pikiran batinnya. Xiao Nunu tidak pernah bisa dibandingkan dengan Feng Hanyu. Tidak pernah mustahil. Dia adalah raja pedang yang unggul, dia adalah Phoenix dalam pedang yang dikagumi dunia, tapi Xiao Nunu, apa maksudnya? Bagaimana bisa dibandingkan dengan Feng Hanyu? Seluruh tempat terkejut, dan semua orang di 4 rumah terkejut. Bahkan 3 tokoh terkenal, Lin Ze, tetua agung dari klan Tiangmu, Wu Fang, pemimpin Liga Zanwu, dan Mu Yaoyu dari Istana Qian sangat terkejut saat ini. Terutama Wu Fang, pemimpin Liga Zanwu, dia bahkan lebih. Jin menggelengkan kepalanya. Kupikir alam markis tingkat 9 adalah batasnya, tapi aku tidak menyangka bahwa aku masih meremehkan kekuatan Master Pedang Phoenix. Dia layak menjadi putra pemimpin klan. Dengan bakat yang luar biasa, dia pasti mampu melampaui ayahnya. Kata-kata ini sangat mendalam. Lin Ze dan Mu Yaoyu juga memiliki raut muka yang rumit. Memikirkan pencapaian Feng Hanyu di masa depan saja membuat mereka gemetar. Jika itu adalah kekuatan musuh dari klan pedang Tiangang, akan lebih sulit untuk tidur dan makan. Pemimpin klan pedang, Feng Jinxiu, berdiri dengan bangga di panggung utama puncak Yunjian. Faktanya, dia tidak khawatir sejak awal. Sejak kekalahan Yingwuya di tangannya 9 tahun lalu, sudah ditakdirkan bahwa Istana Nirwana tidak akan pernah bangkit lagi, tidak peduli apakah itu 7 tahun berturut-turut atau 8 tahun berturut-turut, bahkan jika itu 9 tahun atau 10 tahun. Hasilnya akan sama. Sudah waktunya melakukan yang terbaik. Raja Pedang Feng Hanyu menunjuk ke arah Xiao Nunu dengan pedang surgawi Phoenix merah. Matanya penuh dengan penghinaan. Coba kulihat, apa perbedaan antara kamu dan 7 sampah di depan dari kamu? Apa bedanya? Ketegangan penuh. Provokasi akan datang. Suasana di medan perang terus meningkat. Feng Hanyu telah mencapai titik di mana dia bertekad untuk membunuh Xiao Nunu. Pada saat dia benar-benar menunjukkan kekuatan penuhnya, pertempuran sepertinya tidak ada ketegangan. Apakah sudah berakhir? Tidak. Tepat ketika banyak orang mengira Xiao Nunu akan menyerah, Xiao Nunu mengambil tindakan. Fiuh. Lengan kiri Xiao Nunu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan staf awan kebenaran di tangannya terbang langsung ke arah Feng Hanyu. Cahaya 5 warna yang menyilaukan berputar di sekitar tongkatnya. Itu seperti aurora dari langit, meletus dengan kekuatan tembus yang mengerikan. Mata Feng Hanyu bersinar dan dia mengangkat pedangnya. Kekuatan besar bertabrakan, hujan api memercik, dan staf cloud kebenaran segera terlempar. Detik berikutnya, Xiao Nunu menarik aliran sayap bayangan dari kehampaan, meraih pisau dengan kedua tangannya, dan menebasnya dengan satu pukulan. Feng Hanyu mencibir dan mengangkat pedangnya untuk menyerang. Bang! Pisau dan pedang itu bertabrakan dengan keras. 2 gelombang cahaya kacau yang bersilangan melonjak.
Tanah di bawah kaki mereka meleduk seketika, dan ribuan puing membubung ke langit. Hanya itu, Feng Hanyu mengejek tanpa ampun, dan kekuatan besar muncul dari sisi pergelangan tangannya. Wow, di belakangnya, sayap burung Phoenix merah meleduk seperti api. Teknik pedang Tiangang, invasi badai langit. Digerakkan oleh kekuatan alam raja, teknik pedang Tiangang mengeluarkan kekuatan luar biasa yang berbeda. Gelombang pedang berbentuk bola meluas di pedang surgawi Phoenix merah, dan bumi runtuh. Jurang spektakuler terbelah di antara keduanya. Dalam aliran udara yang kacau, energi dan darah Xiao Nunu melonjak, dan gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya. Semua orang di puncak Yunjian diam-diam terkejut. Momentum Feng Hanyu terlalu kuat. Perasaan tertekan terlalu berlebihan. Namun, semua orang juga dikejutkan oleh Xiao Nunu. Dengan pukulan barusan, mustahil bagi siapapun di alam markis tingkat kelima untuk terus berdiri teguh. Bahkan orang-orang di alam markis tingkat ke-7 atau ke-8 telah jatuh saat ini. Namun Xiao Nunu tetap menunjukkan semangat juang yang luar biasa dengan mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri. Masih belum turun, Feng Hanyu berkata dengan nada menghine. Xiao Nunu tidak memiliki rasa takut di wajahnya, tidak cukup. Benarkah? Mata Feng Hanyu menunjukkan niat membunuh. Saya pikir saya telah menundanya cukup lama, dan sudah waktunya pertempuran ini berakhir. Nyanyian burung Phoenix yang mengguncang langit dilepaskan dari badan Feng Hanyu, dan bersama dengan energi pedang yang agung, ia membubung ke langit. Feng Hanyu seperti burung Phoenix merah yang mulia, terbang ke dalam kehampaan. Rambut panjang Feng Hanyu berkibar, jubahnya berkibar, dan roda roh raja yang tertinggal di luar badannya segera terbakar seperti nyala api yang berkobar. Setelah itu, aura kuat dan rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari badan Feng Hanyu. Roda roh terbakar, raja perkasa dalam pertempuran. Teriak Feng Hanyu. 8 kata ini membawa keagungan jiwa yang menyerang, dan banyak orang di puncak Yunjian tampak ngeri. Itu, kekuatan tempur seorang raja. Ya, itu adalah kekuatan seorang raja yang hanya bisa dilepaskan oleh master di tingkat raja. Ya Tuhan, sepertinya Tuan Muda Feng Hanyu berencana untuk langsung menggunakan yang terkuat. Langkah ini akan mengakhiri permainan ini sepenuhnya. Ya, membakar roda roh untuk memicu kekuatan tempur raja jelas merupakan yang tertinggi. Perlakuan untuknya. Pada Yunjian puncaknya, situasinya berubah. Kekuatan tempur raja adalah memperoleh peningkatan kekuatan yang besar dengan membakar roda spiritual. Roda roh yang terbakar setara dengan pengorbanan. Namun, dengan kekuatan Feng Hanyu, tidak perlu waktu beberapa hari untuk memadatkan roda roh itu lagi. Oleh karena itu, jurus ini jelas merupakan jurus pembunuh terkuat Feng Hanyu. Kekuatan agung dari roda spiritual diintegrasikan ke dalam badan Feng Hanyu, dan kekuatan pertempuran raja terpicu sepenuhnya, dengan rasa penindasan yang kuat, seperti gunung. Di belakang Feng Hanyu, susunan pedang merah tiba-tiba muncul. Di tengah susunan pedang, seekor Phoenix perang merah melebarkan sayapnya, mengraut mukakan kekuatannya yang luar biasa. Sudah waktunya kamu bangga, Feng Hanyu mengabaikan Xiao Nunu di bawah, dengan nada dingin dan tatapan Mah Tei di matanya. Bisa membiarkanku menggunakan kekuatan rajaku untuk membunuhmu adalah hadiah terbesar untukmu dan ketujuh pecundang itu. Kiang. Pedang surgawi Phoenix merah menyala dengan lampu merah, dan pedang Phoenix yang cantik datang dari belakang Feng Hanyu keluar dari susunan pedang. Feng Hanyu mengumpulkan kekuatan pedang yang tak terbatas dan melepaskan pukulan terkuatnya. Pedang Phoenix memotong langit. Terkejut di mata, tapi tak berujung. Dengan kekuatan badan suci, gerakan membunuh yang berasal dari kekuatan pertempuran raja tiba-tiba muncul di medan perang puncak Yunjian. Di bawah sepasang mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, pedang Phoenix yang cantik berkumpul di depan Feng Hanyu. Dia mengisi pedangnya dan menebasnya. Gemuruh. Di bawah deru angin kencang, banyak bayangan pedang Phoenix bergabung menjadi energi pedang yang membelah langit. Energi pedang ini seperti pedang merah raksasa, membawa niat membunuh, menembus langit dan bergegas menuju Xiao Nunu. Seperti yang saya katakan, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk memiliki peti Mah Tei. Saat ini, tidak ada yang mengira Xiao Nunu masih bisa bertahan. Mata Xiao Yue tajam, dan dia mengertakkan giginya, pergilah ke neraka. Pergilah ke neraka, dikuburkan bersama keluarga Xiao. Aku berkata tapi,
aku secara pribadi akan naik ke klan pedang Tiangang dan mengalahkanmu. Dengan teriakan keras, Xiao Nunu mengepalkan gagang pisau sihir hitam dengan kedua tangan dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Tiba-tiba, awan gelap menutupi langit di atas langit. Aum, bayangan hitam yang menakutkan muncul di belakang Xiao Nunu. Itu adalah naga iblis hitam besar. Rasanya seperti tertanam di jurang di langit. Ada iblis seperti duri di punggungnya setajam pisau. Apa itu? Apa yang terjadi? Melihat naga purba yang tampak seperti spesies alien purba, semua orang terkejut. Di saat yang sama, pisau sihir hitam di tangan Xiao Nunu meleduk dengan sinar cahaya yang menakutkan. Bagus. Saat ini, Xiao Nunu menggunakan kekuatan yang tersegel di jiwa bintang kegelapan. Sebelum tertidur, roh menara pagoda emas pancar menyegel sebagian kekuatan Ratu Iblis Malam Gelap ke dalam pedang ajaib ini. Tapi itu hanya bisa digunakan 2 kali. Setelah lebih dari 2 kali mencoba, pisau ajaib itu akan rusak. Sebelum semua orang di puncak Yunjian dapat bereaksi, Xiao Nunu menarik pisaunya dengan kedua tangannya dan melepaskan pukulan melebihi batas yang menghancurkan bumi. Potong, bas. Tanah bergetar hebat, dan sebilah pedang hitam yang sangat dingin membelah persegi itu, menyapu secara diagonal, dan menghantam pedang merah raksasa itu secara langsung. Serangan kritis mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan tegas yang melampaui batas atas. Feng Hanyu, burung phoenix dalam pedang, dan Xiao Nunu, pemegang pedang di Istana Nirvana, masing-masing bersinar terang saat ini. Kedua kekuatan tersebut menghasilkan kekuatan seperti hantaman meteor di kehampaan, dan kemudian meleduk seperti badai, menyapu ke segala arah. Seluruh puncak Yunjian berguncang, dan penyebarannya menyebabkan retakan panjang dan sempit di banyak bangunan di sekitarnya. Penonton mundur lagi, dan bahkan orang kuat seperti Feng Jinxiu, Lin Ze, Mu Yaoyu, Wu Fang, dan lainnya menunjukkan raut muka serius. Anda harus tahu bahwa Xiao Nunu hanya berada di alam markis tingkat kelima. Bagaimana dia bisa melepaskan gerakan pembunihan yang begitu mengejutkan terhadap Feng Hanyu, yang berada di alam raja tingkat pertama? Lalu, terdengar ledukan keras lainnya dari energi pedang yang tak terbatas dan cahaya pedang yang ganas meleduk, dan akibat yang kacau melanda langit dan bumi. Tanah dari alun-alun tiba-tiba hancur, dan sisa energi memasuki badan, aliran darah tumpah dari sudut mulut Feng Hanyu. Pisau ilmu hitam di tangan Xiao Nunu sekali lagi menambah lebih banyak retakan. Bang! Pisau ajaib itu bergetar, dan jiwa bintang kegelapan melemparkannya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan Ratu Iblis Malam Gelap, dan dia telah melawan Xiao Nunu. Hus-hus! Pisau sihir hitam itu berputar beberapa kali di udara sebelum dipaku ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Melihat Xiao Nunu melepas senjatanya, Feng Hanyu di langit tertawa bangga, hahaha, aku akan mengambil nyawamu. Sayap burung phoenix merah bergetar, dan Feng Hanyu bergegas turun seperti aurora bersayap bayangan. Pedang surgawi phoenix merah di tangannya seperti duri cahaya, langsung menuju tenggorokan Xiao Nunu. Tetapi pada saat ini, pikir Xiao Nunu, dia mengangkat lengan bajunya, dan gukin bersenar 7 muncul di tangannya. Xiao Nunu membalik gukin dan berdiri di depannya. Bang! Pedang surgawi phoenix merah menembus badan piano secara langsung, dan penetrasinya kemudian diblokir. Hati semua orang di puncak Yunjian sangat tegang. Pedang panjang di tangan Feng Hanyu menembus badan gukin, tapi jaraknya masih 3 inci dari tenggorokan Xiao Nunu. Xiao Nunu memandang Feng Hanyu di depannya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, ingat ini. Sebuah piano. Mata Feng Hanyu menyipit. Bagian atas gukin ini ditutupi dengan bekas pedang bening. Sekilas Feng Hanyu mengenali bahwa bekas pedang ini ditinggalkan olehnya. Qin di tangan Xiao Nunu bukanlah suara cincin 9 surga, yang diberikan kepadanya oleh tetua ketiga, tapi peninggalan kakak senior Lu Zu. Qin bulan gelap. Pada hari ini tahun lalu, Lu Zu, murid ketujuh Istana Nirvana yang menyembah gunung dan merebut pedang, menginjakan kaki di klan pedang Tiangang dengan Qin bulan gelap di punggungnya. Setelah itu, ia menjadi peti mahtai ketujuh di Istana Nirwana. Xiao Nunu tidak mengeluarkan Jiuk Xiao Huanyin, tapi mengeluarkan Dark Moon Qin, hanya untuk memberitahu Feng Hanyu. 7 perampas pedang di Istana Nirvana belum beristirahat dengan tenang. Pasti akan mengambil kembali pedang pemakaman langit. Oh!
Xiao Nunu memegang piano dengan satu tangan dan membalik senarnya dengan tangan lainnya. Dalam sekejap, kekuatan spiritual Xiao Nunu disuntikkan ke dalam Dark Moon Kin. Aliran udara di luar badannya seperti air terjun yang berputar, dan kolom spiral yang spektakuler muncul di sekelilingnya. Saat setiap senar pada Ming Yue Qin meleduk dengan cahaya cemerlang, senar panjang Xiao Nunu memantul kembali, dan dia menampilkan keterampilan piano pamungkasnya. Gaya pedang Qin Sticks Pu Ming Sing. Bang! Suara piano yang sangat bersemangat mengguncang gendang telinga semua orang, dan dalam sekejap, kekuatan gelombang suara yang menakutkan meleduk. Dampak permukaan air yang seperti riak menyapu segala arah, badan Feng Hanyu bergetar dan dia terbang keluar. Bang! Gelombang suara menembus badannya, dan organ dalamnya bergetar. Feng Hanyu menyemburkan darah ke punggungnya, dan terlempar tinggi ke langit. Ming Yue Qin adalah senjata lusu. Jian Qin Ming Hepu adalah jurus lusu. Banyak orang dari klan pedang Tiangang di luar lapangan tidak bisa tidak memikirkan sosok muda yang datang dengan piano tahun lalu. Pada saat yang sama ketika Feng Hanyu terbang, Xiao Nunu membalik lengannya, dan Ming Yue Qin memukul dia dengan keras. Berdirilah di tanah. Bang! Pada saat dia sangat marah, Qian Li gemetar di belakang Xiao Nunu. Sua! Dengan suara, Xiao Nunu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, bayangan berkibar di langit di belakang Feng Hanyu, dan angin kencang menembus tulingnya. Ini benar-benar waktunya untuk mengakhiri. Suara dingin Xiao Nunu mencapai telinga Feng Hanyu. Aku melihat Xiao Nunu mengangkat lengan kanannya, dan seluruh kekuatan suci badan Taiko Jin dipadatkan ke dalam lengan tinjunya. Cahaya keemasan meleduk, dan pembuluh darah di lengan Xiao Nunu membengkak, seolah-olah akan meleduk. Wajah Feng Hanyu berubah, dia segera berbalik dan menebaskan pedangnya, keluar. Tapi saat dia berbalik, pukulan sekuat binatang yang marah dan seekor naga menghantam dadanya dengan keras. Serangan ledukan yang disengaja. Dalam kehampaan, gelombang tinju emas meleduk ke segala arah. Pukulan yang disengaja untuk meledukkan langit, pukulan ini hampir menghabiskan seluruh energi spiritual yang tersisa di badan Xiao Nunu. Pukulan kuat itu menembus badan Feng Hanyu, dan tuling dada Feng Hanyu tiba-tiba tenggelam, tuling-tuling di dalam badannya patah, dan energi pedang merah yang kuat tersebar di luar badannya. Ketika dia melihat pemandangan ini, semua orang di puncak Yunjian merasa seperti hati mereka memilikinya. Dipukul dengan palu, dan mereka cukup tercekik. Bahkan dengan menonton dari pinggir lapangan, seseorang dapat merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan itu. Wow! Sejumlah besar darah muncrat dari mulut Feng Hanyu. Hantaman besar itu menghempaskannya langsung ke alun-alun di bawah. Bang! Feng Hanyu menghantam tanah dengan keras, anggota badannya gemetar seperti guguik matei. Tapi, ini belum berakhir. Xiao Nunu menyapu ke bawah lagi. Selama gerakan, pisau ajaib yang berdiri tidak jauh terbang kembali ke tangan Xiao Nunu. Aku lupa memberitahumu, peti matei itu disiapkan untukmu. Pemimpin klan pedang, Feng Jinxiu, berteriak dengan keras, beraninya kamu. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Xiao Nunu melintas di depan Feng Hanyu. Sebelum Feng Hanyu bisa bangun, Xiao Nunu memegang pisau di kedua tangannya dan menusuk lurus ke bawah. Mudah untuk pergi, pedang. Raja, pisau ajaib, tembuslah dengan kuat. Bilah dingin itu menembus langsung ke dada Feng Hanyu, dan kemudian menghantam tanah di bawahnya. Puing-puing beterbangan, darah turun, dan retakan besar muncul di badan Feng Hanyu. Menyengat saraf penglihatan semua orang. Pada saat ini, angin dan awan menjadi pucat, langit menjadi gelap, dan pisau sihir hitam di tangan Xiao Nunu menghancurkan hidup Feng Hanyu. Waktu seakan berhenti, dan ruang seakan berhenti. Puncak Yunjian menjadi sunyi senyap saat ini. Retakan dan celah gelap terbentang di dasar alun-alun besar. Dan, di tengah celah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya, pisau sihir hitam di tangan Xiao Nunu menjepit Feng Hanyu ke tanah. Semburan darah sangat menyilaukan. Aliran udara yang kacau mempengaruhi jiwa. Pemandangan di depan mereka membuat semua orang di puncak Yunjian gemetar. Raja Pedang, itu adalah generasi Raja Pedang. Tuan muda dari klan pedang Tiangang, penguasa alam raja, dan penjahat tertinggi yang dikenal sebagai Phoenix dalam pedang, terbaring di sana tak berdaya pada saat ini. Xiao Nunu memegang gagang pedang sihir hitam erat-erat dengan kedua tangannya. Berlutut di tanah, hampir kehabisan tenaga terakhir.
Jejak darah menetes dari jari Xiao Nunu, dan sudut mulutnya juga berdarah. Hutangmu dan keluarga Xiao padaku, saatnya membayarnya kembali. Mata Xiao Nunu dingin, dan dia menatap wajah pucat Feng Hanyu. Sejak 4 tahun lalu, sejak setetes darah Phoenix surgawi diambil, nasib kedua orang tersebut telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ketika Feng Hanyu melangkah ke gedung tinggi selangkah demi selangkah dan menjadi bintang dan bulan terang yang dikagumi oleh ribuan orang, Xiao Nunu dengan kejam ditinggalkan oleh keluarga Xiao dan menjadi anak terlantar dari keluarga yang lebih buruk dari seekor guguik. Kapanpun Xiao Nunu ingin menemukan klan pedang Tiangang saat meminta penjelasan, mereka diusir dengan kejam atau dipukuli dengan tongkat. Kemarahan ini, kebencian ini, hutang ini, perlahan menumpuk di hati Xiao Nunu hingga hari ini. Kebencian 7 kakak dan adik di Nirvana Hall juga terbawa pada Xiao Nunu. Dalam pertempuran ini, Xiao Nunu tidak hanya mendapatkan kembali martabatnya untuk Istana Nirvana, tetapi juga memulihkan hutang klan pedang dan keluarga Xiao untuk dirinya sendiri. Xiao Yuwei di sisi lain melihat pemandangan ini, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Kemudian, kakinya lemas dan dia duduk di tanah. Cahaya terakhir di hati Xiao Yuwei telah padam. Saat ini, keyakinannya runtuh. Di klan pedang Tiangang, Feng Hanyu adalah pendukung terbesarnya. Dalam 2 tahun terakhir, semua sumber daya yang dia peroleh diberikan oleh Feng Hanyu. Bahkan menjadi murid master klan pedang adalah karena Feng Hanyu. Pada saat ini, Xiao Nunu benar-benar menghancurkan semua yang dimilikinya. Xiao Yuwei memegangi kepalanya dengan tangannya, seolah dia geblek. Setiap orang yang datang ke puncak Yunjian juga terkejut. Para jenius Yu Haisui Yuanyu, Long Liang, Su Chongyun dari klan Tiangu dan lainnya merasa hampir tercekik. Orang yang merasa menindas sekarang bukanlah Feng Hanyu, Phoenix dalam pedang, tetapi perampas yang datang dari Istana Nirvana pendekar pedang Xiao Nunu. Feng Hanyu, benar-benar tersesat. Long Liang tidak bisa diam. Xiao Nunu, yang berada di alam markis tingkat kelima, mengalahkan Feng Hanyu, yang berada di alam raja tingkat pertama. Jika dia tidak melihat ini dengan matanya sendiri, tidak peduli betapa anehnya orang lain mengatakannya, dia tidak akan percaya itu benar. Lin Ze, tetua agung dari klan Tiangu, Wu Fang, pemimpin Aula Aliansi Zanwu, dan Mu Yaoyu, wakil kepala istana-istana Qian, juga bergejolak di hati mereka saat ini dan tidak bisa tenang. Banyak hal berubah jauh melampaui ekspektasi mereka. Ketika Feng Hanyu menunjukkan kekuatan tingkat raja, semua orang mengira duel telah berakhir. Tapi hanya dalam sekejap, Xiao Nunu dengan kejam mengirimkan pisau ajaib itu ke dada Feng Hanyu. Ye Suhe, yang berada di belakang Mu Yaoyu, diam-diam menatap sosok muda di depannya. Semakin dia menatap Xiao Nunu, dia merasa semakin akrab. Terutama profil wajah orang lain saat ini, yang secara bertahap menyatu dengan pikirannya. Sosok yang mengenakan topeng Deadpool tumpang tindih. Ye Suhe diam-diam bingung. Bagaimana bisa begitu mirip? Apakah menurutku pria itu geblek? Sementara semua orang sangat terkejut, Ye Suhe memikirkan hal lain. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan raut mukanya, karena mata semua orang tertuju pada bagian tengah alun-alun yang berlubang. Wow, di puncak Yunjian, arus dingin meluap dan angin menderu. Jubah hitam di badan Xiao Nunu berkibar, dan pasir serta debu di tanah seperti kabut, menimbulkan rasa dingin. Tidak jauh di sampingnya, Dark Moon Kin milik Lu Zu berdiri di sana. Angin bertiup kencang, dan senarnya bergetar sedikit, mengeluarkan sedikit suara, seperti tangan tak terlihat yang dengan lembut membelai piano. Istana Nirvana telah menunggu kemenangan ini selama 8 tahun. Dalam kemenangan ini, 7 talenta terbaik hilang. Angin kencang yang bertiup di puncak Yunjian sepertinya merupakan nyanyian pelan dari 7 roh heroik dari Istana Nirvana, dan suara bulan gelap Qin terdengar seperti lagu perang yang datang dari Jiuquan. Di bawah pisau ilmu hitam, Feng Hanyu tidak bisa bergerak, dan darah yang tak terbendung mengalir dari mulut dan badannya. Dia kalah. Kekalahan total. Pukulan Xiao Nunu menghancurkan organ dalamnya. Pisau ini menembus jantungnya. Bahkan untuk 7 peti mah tei yang telah disimpan di Istana Nirvana, Xiao Nunu tidak akan menunjukkan belas kasihan, apalagi pihak lain juga mengambil darah Phoenix surgawi miliknya. Bibir Feng Hanyu sedikit terhasut, tidak. Ya, kalah. Akulah pedang, Raja Pedang. Aku tidak akan kalah.
Suara yang keluar dari tenggorokannya menjadi keengganan terakhir. Kehidupan di mata Feng Hanyu dengan cepat menghilang. Feng Hanyu, burung phoenix dalam pedang, telah dikalahkan. Semua orang di sekitar merasakan getaran. Mata semua orang berubah secara dramatis ketika mereka melihat Xiao Nunu. Xiao Nunu memandang Feng Hanyu di bawah pedang dengan raut muka tanpa raut muka. Sudah waktunya dari Phoenix Surgawiku kembali. Selain mengambil kembali pedang pemakaman langit dari Istana Nirvana, Xiao Nunu juga memiliki tujuan lain ketika dia datang kali ini. Setetes darah Phoenix Surgawi itu, meskipun Xiao Nunu tidak tahu mengapa ada setetes darah Phoenix Surgawi di badannya sebelumnya. Tapi pada saat ini, aura pembunuh yang menusuk tuling menyelimuti Xiao Nunu. Xiao Nunu terkejut saat dia melihat energi pedang tajam mengalir dari jauh ke dekat. Hah! Dengan tergesa-gesa, Xiao Nunu dengan cepat mengeluarkan pedang ajaib jiwa bintang kegelapan dari badan Feng Hanyu, lalu memegang pedang itu di depannya. Bang! Gelombang pedang yang kuat tiba-tiba meleduk di depan Xiao Nunu, dan kekuatan mengerikan meresap ke dalam badan di sepanjang bilahnya. Xiao Nunu langsung terlempar puluhan meter, lalu dipukul dengan keras pada pilar batu Huabiao. Pilar batu di belakang langsung dirobohkan oleh sisa kekuatan di badan Xiao Nunu. Xiao Nunu menahan diri untuk tidak jatuh, tetapi sejumlah besar darah muncrat. Wow, bahwa organ dalamnya tergeser. Sepertinya semuanya telah tergeser. Hati semua orang di puncak Yunjian sekali lagi dipenuhi dengan keraguan. Pukulan itu jelas dimaksudkan untuk membunuh seseorang. Tiba-tiba, mata semua orang beralih ke lokasi Feng Jinxiu, pemimpin klan pedang. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Feng Jinxiu. Wajahnya dingin dan pucat, dan penuh niat membunuh. Tidak tahu malu. Ye Suhe terkekeh. Raut muka Mu Yaoyu berubah, dan dia dengan cepat menarik Ye Suhe kembali. Kamu tidak ingin hidup lagi. Bagaimana menurutmu? Siapapun yang memiliki mata dapat melihat betapa marahnya Feng Jinxiu saat ini. Siapapun yang berani melakukan apapun sedang mencari kematian. Di alun-alun, Xiao Nunu menyeka darah dari sudut mulutnya dengan satu tangan, dan matanya sama dinginnya. Apakah kamu begitu marah sekarang? 7 orang jenius meninggal di Istana Nirwana saya, dan saya masih mematuhi perjanjian, menyembah gunung dan rebut pedang. Sekarang kamu, penguasa agung dari klan pedang, ingin apakah kamu membunuhku di depan umum? Xiao Nunu berkata dengan sinis, tidak menunjukkan rasa takut di hadapan Feng Jinxiu yang penuh dengan niat membunuh. Feng Jinxiu menjadi semakin marah dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Karena Xiao Nunu, klan pedang Tiangan tidak hanya kehilangan muka hari ini, tetapi juga kehilangan nyawa Feng Hanyu. Feng Jinxiu tidak bisa mentolerirnya, apalagi menekan niat membunuh di dalam hatinya. Sekarang dia hanya ingin mencabik-cabik Xiao Nunu. Kematian. Tanpa omong kosong yang tidak perlu, gerakan membunuh Feng Jinxiu muncul kembali. Dia melambaikan jari pedangnya dengan tangan kanannya, dan seberkas energi pedang lainnya menyerang Xiao Nunu. Energi pedang ini bahkan lebih kuat dari yang tadi. Bahkan lebih cepat. Murid Xiao Nunu menyusut, dan dia sudah bisa mencium bau kematian. Tetapi pada saat ini, sesosok badan jatuh dari langit dan berdiri di depan Xiao Nunu. Sosok itu melepaskan kekuatan telapak tangan yang kuat untuk menghadapi energi pedang yang mengancam nyawa. Kedua kekuatan itu bentrok dengan sengit, dan aliran udara yang mengejutkan meleduk di puncak Yunjian. Akibat yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan semua orang di alun-alun tersingkir. Bahkan 3 tokoh terkenal Lin Ze, Wu Fang, dan Mu Yaoyu sedikit goyah. Raut muka wajah ketiga orang itu juga mengikuti. Hanya ada 1 orang di seluruh klan Piao Miao yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Feng Jinxiu, kamu telah kehilangan kedudukanmu sebagai ahli pedang. Suara lembut namun agung terdengar di telinga semua orang. Sosok itu mengenakan bulu rubah putih dan mahkota giok bulu putih. Orang ini tidak lain adalah pemimpin klan Piao Miao. Han Changqing. Feng Jinxiu mengepalkan tangannya, niat membunuhnya meningkat bukannya menurun. Han Changqing. Di puncak Yunjian, aliran udara kacau dan akibatnya saling bersilangan. Tepat ketika Feng Jinxiu, pemimpin klan pedang, hendak membunuh Xiao Nunu, Han Changqing, pemimpin Piao Miao klan, muncul di klan pedang Tiangang. Situasi di lapangan berubah lagi, dan badai pemujaan gunung dan perebutan pedang tiba-tiba dimulai lagi.
Xiao Nunu memandang pria parubaya yang tampan dan mulia di depannya dengan sedikit terkejut. Pria ini sebenarnya adalah pemimpin dari klan Piao Miao, Han Changqing. Meskipun Xiao Nunu sudah menduga bahwa klan Piao Miao mungkin mengirim seseorang untuk membantunya, dia tidak menyangka bahwa orang yang datang adalah pemimpin klan tersebut. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu bertemu dengan pemimpin klan Han Changqing. Aura dan sikap pihak lain juga sepenuhnya sesuai dengan identitas pemimpin suatu klan. Dibandingkan dengan gambaran master klan di benak Xiao Nunu, itu sangat cocok. Bahkan Han Changqing yang asli terlihat lebih muda dari yang dibayangkan. Han Changqing dan Feng Jinxiu saling memandang dari kejauhan, dan aura yang mereka pancarkan membuat semua orang di lapangan ketakutan. Jika tekanan Feng Jinxiu seberat gunung, maka aura Han Changqing sama bergelombangnya dengan laut. Han Changqing sedikit mengangkat tangan kirinya, jari-jarinya ramping seperti batu giok. Tuan Feng Jinxiu, ahli pedang, tidak bisakah kamu kalah? Diam. Dia hanya ingin membunuh Xiao Nunu, segera singkirkan untuk melampiaskan kebencian di hatimu. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Setelah mengatakan itu, energi pedang di sekitar Feng Jinxiu melonjak, dan aura pembunuh yang tak ada habisnya meletus. Ribuan energi pedang berkumpul di depan Feng Jinxiu, dan langsung terkondensasi menjadi pedang panjang berwarna hitam suatu saat. Kiang. Pedang itu meraung, dan pedang panjang hitam itu melesat ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Xiao Nunu, yang berada di belakang Han Changqing, sedikit berubah, seolah dia merasakan kekuatan mematikan datang ke arahnya. Gerakan Feng Jinxiu terlihat tenang, namun nyatanya mengandung kekuatan yang menakutkan. Bahkan master di tingkat raja tidak dapat mengambil pedang ini. Pada saat ini, Han Changqing mengaktifkan energi spiritualnya yang kuat, menghadapi pedang hitam yang datang secara langsung dengan telapak tangannya saling berhadapan. Bas! Dua aliran udara spiral bertemu di telapak tangan Han Changqing, dan pedang hitam itu tertahan di antara telapak tangan Han Changqing. Pedang hitam yang sangat cepat itu sepertinya terhalang di udara oleh kekuatan tak terlihat, tapi ada suara mendengung di dalam badan pedang. Hah! Jejak keterkejutan melintas di mata Han Changqing. Kemudian, dia membalikkan tangannya ke satu sisi dan melambai, dan pedang panjang hitam itu segera mengubah lintasannya dan terbang menuju sisi barat puncak Yunjian. Itu Taiyuan Jue. Wu Fang, pemimpin aliansi Zanwu, berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Ze, tetua agung dari klan Tiangu, dan Mu Yaoyu, wakil kepala istana-istana Qian, juga terkejut. Taiyuan Jue adalah keterampilan tingkat tertinggi dari klan Piao Miao, dan hanya pemimpin klan sebelumnya yang dapat mempraktikkannya. Sudah terlambat, tapi sudah terlambat. Pedang hitam panjang yang telah diubah oleh Han Changqing menghantam platform pedang tempat pedang pemakaman langit di penjara. Udara. Kekuatan destruktif terbentuk pada platform pedang. Platform pedang besar itu hancur di tempat, puing-puingnya runtuh, dan energinya melonjak. Pedang pemakaman langit yang tersegel di platform itu terbang langsung ke langit, dan semua rantai besi yang melilit pedang itu putus. Han Changqing telah menghancurkannya. Mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan dia mampu memisahkan udara. Dia mengulurkan telapak tangannya, meraihnya dari udara tipis dengan 5 jarinya, dan kekuatan isap agung yang berisi semua jenis sungai melonjak keluar dari telapak tangannya. Fiuh! Pedang pemakaman langit segera berubah menjadi aliran cahaya dan melintas di tangan Han Changqing. Kiang! Pedang panjang itu mengeluarkan suara mendengung saat dia memegangnya. Han Changqing memegang gagang pedang dengan tangan kirinya dan dengan lembut membelai badan pedang itu dengan tangan kanannya, matanya penuh dengan makna yang rumit. 9 tahun. Gumam Han Changqing. Setelah beberapa saat kesepian, senyum lega muncul di wajahnya. Akhirnya, aku bisa membawamu kembali ke klan Piao Miao dengan cara yang adil dan adil. Orang-orang di belakangnya tertawa. Kemudian, Han Changqing membalik lengan bajunya dan mengeluarkan selembar kain putih. Pedang pemakaman langit menggulung kain putih itu dan melilitkannya ke badan pedang. Kemudian Han Changqing mengirimkannya kembali, dan pedang pemakaman langit terbang menuju Xiao Nunu di belakangnya. Mata Xiao Nunu berkilat, badannya berbalik, dan dia meletakkan pedang pemakaman langit ke tangannya dengan cara yang menghilangkan kekuatan. Master Klan, kamu pergi dulu, seseorang akan menjemputmu di bawah gunung. Bagaimana denganmu? Tidak ada,
Jubah Han Changqing berkibar tertiup angin, dan dia melihat ke arah Feng Jinxiu di depannya. Aku kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, jadi aku akan menyusulnya sebelum pergi. Dia mengerti di dalam hatinya, lalu mengambil pedang pemakaman langit dan berbalik untuk pergi. Feng Jinxiu menolak, kamu ingin pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Begitu dia selesai berbicara, sekelompok master klan pedang muncul dari kedua sisi puncak Yunjian. Namun, pada saat ini, beberapa sosok luar biasa dengan aura kuat muncul lagi di kedua sisi di belakang Han Changqing. Xiao Nunu melihat sekilas Yan Kexian, master dari Guixu Hall, dan Zhou Mian, master dari Yuanlong Hall. Jelas sekali, Han Changqing datang ke klan pedang Tiangan kali ini tanpa persiapan apapun. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Yan Kexian tidak ragu-ragu memuji Xiao Nunu kali ini. Dia mengangkat tangannya dan melambai, serahkan sisanya pada kami. Zhou Mian juga memandang Xiao Nunu secara berbeda dan mengingatkannya, pergi. Menyentuh mata kedua tuan istana, Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu pergi ke arah datangnya tanpa menoleh ke belakang. Beberapa waktu lalu, kedua penguasa istana masih keberatan dengan Xiao Nunu. Dia bahkan membuat pernyataan sarkastik selama pertarungan hidup dan mati antara Xiao Nunu dan Liang Xingchen. Tapi kali ini, Xiao Nunu mendapatkan pengakuan mereka dengan kekuatannya. Melihat Xiao Nunu pergi, raut muka Feng Jinxiu menjadi lebih dingin. Dia memandang Han Changqing dengan mata muram, apakah kamu pikir kamu bisa kabur? Han Changqing meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengangkat tangan lainnya. Dia mencondongkan badan sedikit dan menjawab dengan suara dingin, saya memutuskan untuk menyembah gunung 9 tahun yang lalu. Klan pedang Tiangang Andalah yang dijanjikan untuk merebut pedang itu. Sekarang kami, klan Piao Miao, telah memenangkan kemenangan, kami memiliki kualifikasi untuk mengembalikan pedang pemakaman langit, paksakan dirimu untuk menghentikannya. Saya khawatir itu akan membuat seluruh Dong Huang tertawa. Feng Jinxiu penuh dengan niat membunuh, bagaimana jika saya tidak mengizinkannya? Han Changqing mengangkat matanya, dan matanya menunjukkan semangat kepahlawanan yang luar biasa, lalu bertarung. Kegugupan dan semangat juang muncul kembali. Melihat ketegangan yang meningkat di lapangan, orang-orang dari semua kekuatan besar di puncak Yunjian hanya bisa menunggu dan menonton saat ini, tidak berani berbicara. Saat ini, Xiao Nunu mengevakuasi klan. Urusan selanjutnya telah diambil alih oleh ketua klan dan dua penguasa istana. Tanpa Xiao Nunu, tidak akan terjadi apa-apa. Terlebih lagi, dalam kondisi Xiao Nunu saat ini, dia tidak bisa terlibat. Selama duel dengan Feng Hanyu, energi spiritual Xiao Nunu telah habis sepenuhnya. Jika pukulan Feng Jinxiu mendarat pada orang lain, dia akan terbunuh di tempat. Xiao Nunu tertegun dan mengandalkan kekuatan badan emas Taiko miliknya untuk bertahan hidup, namun meski begitu, darah terus mengalir dari sudut mulut Xiao Nunu. Di kaki gunung klan pedang Tiangang. Pada saat ini, sesosok badan sedang menunggu dengan cemas. Dia memegang pedang bersarung erat di tangannya dan bergerak dengan gelisah seperti semut di panci panas. Ying Jinhuan belum pernah merasa begitu cemas sebelumnya. Setiap jejak kaki yang tersebar di tanah menjelaskan kegelisahannya. Hatinya terasa seperti ditutupi jaring laba-laba, dan sebuah batu besar tergantung di jaring tersebut, membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak, aku ingin naik. Ying Jinhuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selama 8 tahun berturut-turut, hari ini setiap tahun adalah siksaan bagi Aula Nirvana, dan hari ini sangat panjang. Dia berbalik dan menuju puncak utama klan pedang Tiangang. Tapi saat ini, suara familiar terdengar di telinganya. Penjabat kepala istana. Tiba-tiba, badan halus Ying Jinhuan bergetar, dan dia tiba-tiba melihat ke depan. Di jalan hutan yang dilapisi lempengan batu biru, sesosok badan berlumuran darah muncul di matanya. Pupil mata Ying Jinhuan bergetar, dan dia segera berlari ke depan. Xiao Nunu, kamu masih hidup. Hebat, dia masih hidup. Saat ini, Ying Jinhuan meletakkan batu besar yang menghalangi hatinya. Ying Jinhuan berlari ke arah Xiao Nunu, dan tangannya yang cantik dan ramping menggenggam erat tangan Xiao Nunu. Bagus, kamu baik-baik saja. Mata Ying Jinhuan memerah, dan dia tertawa dengan air mata berlinang. Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu mengangkat telapak tangannya dan merentangkannya ke belakang. Karena dia terlalu lemah, lengannya sedikit gemetar.
Kemudian dia melepaskan pedang panjang di punggungnya dan menyerahkannya kepada Ying Jinhuan. Pemakaman langit pedang, aku membawanya. Kembali, bersambung.